Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Anggraini dengan NIM 02301003 dari program studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya dari mata kuliah Etika Profesi dengan judul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UU ITE. Nah, apa sih itu UU ITE? UU ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan saja. Namun, termasuk juga suara, peta, gambar, email, huruf, atau perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang lain. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, namun mengalami 2 kali perubahan sejak diundangkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, apa sih tujuan UU ITE ini dibuat? Nah, tujuannya untuk melindungi hak-hak pengguna internet seperti hak atas privasi, atas informasi, dan atas keamanan di ruang digital. Nah, kenapa sih UU ITE mengalami perubahan bisa sampai 2 kali? Nah, kita lihat di sini berikut alasan perubahan pertama yakni pada tahun 2016. Nah, salah satu alasan utama revisi Undang-Undang ITE 2016 adalah untuk memperkuat pengaturan terkait konten ilegal di internet. Hal ini didorong oleh maraknya penyebaran konten negatif seperti pornografi, sara, dan ujaran kebencian. Nah, yang kedua, untuk melindungi hak cipta. Hal ini penting agar bisa mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Nah, yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE perlu diperbarui untuk mengikuti perkembangan tersebut dan memastikan efektivitasnya dalam mengatur ruang digital. Selanjutnya, alasan perubahan kedua yakni pada tahun 2024. Alasan yang pertama adalah agar bisa melindungi data pribadi masyarakat di era digitalisasi. Alasan yang kedua adalah karena adanya kesalahtafsiran dari adanya perubahan sebelumnya, maka diharapkan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terkait pasal-pasal karet pada revisi sebelumnya. Nah, di sini ada contoh pidana terkait dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama, jika kalian menyebarkan video asusila, maka akan terjerat pasal 27 ayat 1 yang berbunyi orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan video atau informasi yang melanggar kesusilaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua ada judi online. Nah, jika kalian bermain judi online, maka hati-hati nih, karena bisa terjerat pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, jika melakukan perjudian online dapat mengakibatkan sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, adapun beberapa pidana lainnya seperti pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong atau hoax, pemerasan dan pengancaman, teror online, atau ujaran kebencian. Namun masih banyak pidana-pidana lain yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Nah, kalian bisa cari
di internet untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, di sini ada contoh kasus terkait Undang-Undang ITE. Promosikan situs judi online, 5 selebgram asal Banten ditangkap. Nah, kelima selebgram tersebut adalah rata-rata influencer. Sebagai barang bukti, penyelidik mengamankan ponsel kelima tersangka sebagai sarana untuk bekerja dan tangkap layar profil Instagram. Dan kelimanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan ancaman hukuman paling lama ialah 10 tahun penjara. Tandas titik. Sumbernya saya dari kompas.com. Nah, melihat adanya banyak kasus yang terjadi di internet, nah, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Di sini ada terbagi atas 3 golongan. Yang pertama dari pemerintah sendiri sudah melakukan penyuluhan dan edukasi, melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan memperkuat regulasi atau aturan-aturan di pemerintahan. Nah, pada bagian masyarakat, agar untuk selalu meningkatkan literasi digital, melakukan filter mandiri, artinya untuk bisa memfilter diri agar memilih mana yang baik dan mana yang patut untuk ditonton. Nah, selanjutnya melaporkan konten yang melanggar. Dan terakhir menjunjung tinggi etika bermedia sosial. Nah, kita harus beretika dalam bermedia sosial. Nah, sama dengan untuk diri sendiri, kita harus berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, kita harus memastikan kebenaran informasi ini. Gunakan bahasa yang sopan dan santun. Hindari penyebaran informasi pribadi seperti tanggal lahir atau lain sebagainya. Dan kita harus selalu menjaga privasi baik orang lain dan tentu saja bagi diri kita sendiri. Nah, adapun sebagai kesimpulan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE ini mengatur aktivitas online dan transaksi elektronik untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum di Indonesia. Meskipun bertujuan baik, implementasinya sering dikritik karena beberapa pasalnya multitafsir seperti yang dilakukan perubahan sebelumnya dan bisa membatasi kebebasan berekspresi. Reformasi terus dilakukan untuk menyeimbangkan perlindungan hukum dan kebebasan berinternet. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait Undang-Undang ITE silahkan berkomentar. Adapun salah kata dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.